Pernah lihat rumus kuadrat, terus muncul akar-akarnya yang aneh? Kadang dua angka, kadang malah nggak ada angka sama sekali. Tenang, itu bukan sihir, itu ilmu. Hari ini kita akan kumpas tuntas jenis-jenis akar dalam persamaan kuadrat. Ada yang real, ada yang imajiner, bahkan ada yang kembar. Tapi, kenapa sih kita harus ngerti ini? Karena jenis akar ini bisa kasih tahu kita apakah suatu benda bisa kembali ke posisi awal, apakah lintasan parabola memotong sumbu X, atau bahkan dalam dunia teknik bisa bantu insinyur menentukan apakah suatu sistem punya solusi yang stabil atau tidak. Jadi, kalau kamu pengen matematika nggak cuma masuk akal, tapi juga masuk akal sehat, yuk ikut belajar bareng. Karena matematika itu bukan buat ditakuti, tapi buat dimengerti. Dan bisa jadi senjata kamu di dunia nyata. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di dalam channel Pintar Matematika. Di dalam video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai jenis akar persamaan kuadrat. Kita ketahui di sini untuk jenis akar-akar persamaan kuadrat ada 4 bentuk ya teman-teman ya. Ada yang D lebih besar sama dengan 0, D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, atau D kurang dari 0. Untuk yang D lebih besar dari sama dengan 0 ini akarnya real atau nyata ya. Untuk persamaan kuadrat yang memiliki nilai diskriminan lebih besar sama dengan 0, maka akarnya itu real atau nyata. Pertanyaannya, apa itu D atau diskriminan? D itu sama dengan B kuadrat minus 4AC. Nah, persamaan kuadrat itu kan bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Nah, rumus D ini diambil dari koefisien-koefisien pada dan konstanta pada persamaan kuadrat ini ya. Jika nilai D-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, maka akarnya real atau nyata. Kalau D-nya lebih besar dari 0 saja, maka akarnya real dan berlainan. Kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya real atau kembar. Kalau D kurang dari 0, maka akar-akarnya itu imajiner. Nah, berikutnya ada sifat-sifat akar real persamaan kuadrat. Kedua akarnya real dan positif. Syaratnya apa? Syaratnya adalah D lebih besar dari sama dengan 0, kemudian nilai X1 ditambah X2 lebih besar dari 0, dan X1 dikali X2 lebih besar dari 0. Kedua akarnya real positif. Ini kan berarti X1-nya lebih besar dari 0, X2-nya lebih besar dari 0. Itu yang namanya akar real positif. Maka berlaku syarat-syarat ini ya. Nah, kalau kedua akarnya real negatif, artinya apa? Berarti apa? X1-nya kurang dari 0, kemudian X2-nya kurang dari 0. Makanya X1 ditambah X2 kurang dari 0. Ya. X1 dikali X2, negatif dikali negatif, lebih dari 0. Kedua akar real berlawanan, itu artinya apa? Berlawanan. X1 sama dengan minus X2. Makanya di sini disebutkan X1 ditambah X2 sama dengan 0 ya. Dan X1 dikali X2 kurang dari 0 karena ada syarat ini ya. Kedua akarnya real saling berkebalikan. Saling berkebalikan itu apa? X1 sama dengan 1 per X2. Nah, makanya apa? Kalau dikalikan X1 dikali X2 itu sama dengan 1 karena saling berkebalikan tadi. Kedua akarnya berlainan tanda. Berlainan tanda itu berarti apa? Ya hampir mirip sama berlawanan ya. Kalau berlawanan itu bilangannya sama, misalkan 1 dan min 1. Kalau berlainan tanda itu bisa 1 dengan min 2 gitu ya. Berarti dua buah bilangan itu berlainan tanda. Makanya kalau dikalikan X1 dikali X2 kurang dari 0 ya. Oke, kita coba ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah P min 2X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar, maka nilai P-nya berapa?
Di sini dikatakan persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Syaratnya apa tadi kalau akar kembar? Betul, D lebih besar, D sama dengan 0 ya, kembar ya. D itu sendiri, itu kan rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC ya. Nilai B di sini berapa? B-nya itu adalah P min 2. Kemudian A-nya di sini berapa? A-nya itu adalah 1. C-nya di sini berapa? 4. Maka D sama dengan 0. Maka B kuadrat dikurangi 4AC itu sama dengan 0. Kita masukkan nilai ABC-nya di sini. B-nya kan P min 2. Berarti B kuadrat P min 2 kuadrat dikurangi 4AC. 4-nya itu A-nya itu 1, C-nya di situ adalah 4. Nah, sama dengan 0 gini. P min 2 kuadrat, berarti apa? P kuadrat dikurangi 4P ditambah 4. Ini dikurangi 16 sama dengan 0. Ini kalau disederhanakan, P kuadrat dikurangi 4P minus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan itu sama dengan min 4, tapi kalau dikalikan sama dengan min 12. Berapa? Iya, minus 6 dan plus 2 ya. Nah, ini berarti apa? Kita tulis di sebelah kiri yang kosong. P sama dengan 6 atau P sama dengan minus 2. Jawabannya yang mana di situ? P minus 2 atau P 6. Jawabannya berarti yang B. Betul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah M min 2X ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar nyata. Akar-akar nyata berarti apa? D lebih besar sama dengan 0 ya, atau B kuadrat minus 4AC ya lebih besar sama dengan 0. Nah, B-nya berapa? B-nya di situ adalah M minus 2 ya. A-nya itu adalah 1, C-nya itu adalah 9. Maka B kuadrat M min 2 kuadrat ya kan dikurangi 4AC. A-nya itu 1, C-nya itu 9. Ini lebih besar sama dengan 0. Kita jabarkan M min 2 kuadrat menjadi M kuadrat minus 4M plus 4 ya. Min 4 dikali 1 kali 9 berarti min 36. Lebih besar sama dengan 0. Betul. Ini menjadi apa? M kuadrat dikurangi 4M. 4 dikurangi 36 min 32. Ya, lebih besar dari 0. Kita faktorkan ya. Kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan itu adalah minus 4, tetapi kalau dikalikan minus 32. Berapa? Betul, minus 8 dan plus 4 ya. Jadi ini apa? Karena ini pertidaksamaan, kita akan mencari rentang nilai yang memenuhi nilai pertidaksamaan ini ya. Kita cari dulu pembuat nol fungsinya, M sama dengan 8 atau M sama dengan minus 4. Setelah itu kita buat garis bilangan di sini. Ya, kita buat garis bilangan ya. Karena tandanya itu lebih besar atau sama dengan, maka kita buat lingkaran yang nilai min 4 dan 8-nya juga ikut di dalam penyelesaian. Min 4 di sini 8. Karena di sini persamaan kuadratnya pangkat dari M kuadrat koefisiennya 1, maka yang di sebelah kanan nilai 8 itu plus, di antara minus 4 dan 8 itu minus, kurang dari minus 4 itu plus.
Nah, karena kita mau mencari penyelesaian yang lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya ada di yang kurang dari negatif 4 atau yang lebih dari 8. Nah, berarti apa ini? M kurang dari sama dengan negatif 4 atau M lebih besar sama dengan 8. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang E. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2px ditambah p kuadrat minus 4p sama dengan 0 mempunyai dua akar positif, maka konstanta p memenuhi. Nah, dua akar positif ada berapa syarat di sini? Dua akar positif itu berarti b-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian x1 ditambah x2 karena dua akarnya positif, maka ini lebih besar dari 0. Kemudian karena akarnya dua akar itu positif, maka x1 dikali x2 juga lebih besar dari 0. Sekarang kita ambil yang ini dulu ya. Dari D lebih besar dari sama dengan 0. Maka apa? B kuadrat minus 4AC akan lebih besar atau sama dengan 0. B kuadrat, B-nya kan minus 2P. B kuadrat berarti 4P kuadrat ya. Minus 4 dikali A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya adalah P kuadrat minus 4P ya. P kuadrat minus 4P. Nah, lebih besar sama dengan 0. Nah, kita jabarkan di sini. 4P kuadrat dikurangi 4P kuadrat plus 16P lebih besar sama dengan 0. Ini hilang ya. Tinggal apa? Tinggal 16P lebih besar sama dengan 0 atau P lebih besar sama dengan 0. Oke. Sekarang kita ke syarat yang kedua. X1 ini syarat yang pertama ya. Penyelesaian yang pertama. Kemudian X1 ditambah X2 lebih besar dari 0. X1 ditambah X2 itu apa? Min B per A ya. Min B per A lebih besar dari 0. Min B itu berarti apa? Min 2P berarti apa? 2P. Nah, per A, A-nya 1. 2P per 1 tetap 2P. Berarti 2P lebih besar dari 0 atau P lebih besar dari 0. Nah, ini penyelesaian yang kedua. Nanti penyelesaiannya ini kita arsirkan ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga apa nih? X1 dikali X2 lebih besar dari 0. X1 dikali X2 itu apa? C per A ya. C per A itu lebih besar dari 0 atau P kuadrat minus 4P lebih besar dari 0. Kita faktorkan menjadi apa di sini? P-nya kita keluarkan. P dikali P minus 4. Ya, lebih besar dari 0. Nah, pembuat 0 fungsinya berapa? P sama dengan 0 atau P sama dengan 4. Kita buat garis bilangannya. Nah, di sini 0, di sini 4. Karena kita ambil yang positif, maka kita cari yang nilai P-nya lebih dari 4 atau P-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita iriskan ya. Ini kan 3 ya. Ini penyelesaian yang ketiga. Kita iriskan saja. Kita jadikan satu gambar. Penyelesaian yang pertama itu kan P lebih besar dari sama dengan 0. Berarti apa? Untuk yang pertama lebih besar kan? Berarti kan ke sana ya. Oke, ke kanan. Kemudian yang kedua, ini juga P lebih besar dari 0. Ini juga sama. Berarti ke kanan juga. Nah, dari sini berarti yang arsirannya paling banyak yang mana, teman-teman? Betul. Arsirannya yang paling banyak adalah P lebih besar dari 4.
Jawabannya berarti yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar real persamaan x kuadrat ditambah x sama dengan 2 per x kuadrat ditambah x plus 1, maka nilai alfa dikali beta berapa? Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, kita misalkan x kuadrat ditambah x itu sama dengan p. Sehingga persamaan kuadratnya akan menjadi apa? Akan menjadi P sama dengan 2 per P plus 1. Ini kan P ya. Ini juga P. Ini plus 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita uraikan. Ini dikalikan ya. P dikali P plus 1 itu nilainya sama dengan 2. Nah, kita kalikan dengan sifat distributif. P dikali P, P kuadrat. Ditambah P dikali 1, P ya. 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi min 2. Nah, sama dengan 0. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Sekarang kita faktorkan di sini. Ini P, di sini P. Ya. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan itu 1, tetapi kalau dikalikan itu minus 2. Iya, plus 2 dan minus 1. Ini berarti apa, teman-teman? Ini berarti P-nya itu sama dengan minus 2 atau P-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita nyatakan kepersamaan ini ya. P itu kan x kuadrat tambah x. Nah, untuk P sama dengan minus 2, maka persamaan kuadratnya apa? X kuadrat ditambah x sama dengan minus 2. Seperti itu ya. Berarti apa ini? Minus 2-nya pindah ruas. X kuadrat ditambah x plus 2 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan kuadrat yang pertama ini ya. Nah, ini kan yang dicari apa? Akar-akar real ya. Berarti kita harus mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Berapakah nilai D-nya? Kalau akar-akar real, berarti D-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Oke, maka apa di sini? B kuadrat minus 4AC-nya kita hitung. B kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 kali C-nya 2. Ini berarti berapa nih? 1 dikurangi 8. Nah, ini min 7. Nah, ini berarti kurang dari 0. Berarti bukan yang ini jawabannya. Maka kita hitung lagi untuk nilai P sama dengan 1. Untuk nilai P sama dengan 1, berarti apa? X kuadrat ditambah X itu sama dengan 1. Atau X kuadrat ditambah X minus 1 itu sama dengan 0. Nah, kita hitung nilai diskriminannya itu berapa? B kuadrat minus 4AC ya. B-nya itu adalah 1 dikurangi 4 ya. Dikali 1 dikali C-nya adalah minus 1. Ini kan berarti apa? 1 minus 4 dikali minus 1 berarti kan plus 4 ya. Nah, ini kan lebih besar dari 0. Nah, berarti apa? Kita menggunakan persamaan kuadrat yang ini ya, teman-teman ya. Karena di sini diketahui diskriminannya lebih besar dari 0, artinya akar-akarnya real. Ditanyakan apa? Nilai alfa kali beta. Berapakah alfa kali betanya? Ya udah, gampang aja. Alfa kali beta itu kan akar-akarnya. Berarti untuk persamaan kuadrat ini, alfa kali beta itu sama dengan C per A. C per A-nya berapa? Minus 1 ya. Oke, berarti apa?
Jawabannya alfa kali beta sama dengan minus 1. Ini yang E. Begitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kurang paham bisa menonton kembali bagian yang soal ini. Oke, kita lanjut. Oke, persamaan X kuadrat ditambah AX ditambah A-1 sama dengan 0 mempunyai akar X1 lebih besar dari 1 dan X2 kurang dari 1. Misalkan di sini X1 dan X2 itu adalah akar ya. Maka apa? Maka X1 ditambah X2 sama dengan apa? Min B per A sama dengan min A. Ya. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan apa? C per A sama dengan A minus 1. Oke, seperti itu ya. Nah, dari sini kita coba mengurai yang syaratnya ini ya, yang ditanyakan, yang ada di dalam soal ini ya. X1 lebih besar dari 1. Artinya apa, teman-teman? Artinya X1 dikurangi 1 itu lebih besar dari 0. Ya. Kemudian di situ apa? X2 kurang dari 1. Artinya apa? Artinya X2 ini dikurangi 1 kurang dari 0. Nah, ini kan positif, ini negatif. Berarti kalau kita kalikan, itu nanti kan akan menjadi negatif ya. Coba kita kalikan. X1 kurang dari 1 itu dikalikan dengan X2 kurang dari 1. Itu kan pasti kurang dari 0. Nah, ini nanti kita akan bisa mencari nilai A-nya. X1 kurang 1 dikali X2 kurang 1. Kita pakai perkalian dengan cara distributif. Yang pertama, X1 dikali X2. Kita tulis saja X1 dikali X2. Kemudian, X1 dikali min 1. Tulis saja minus X1. Kemudian, min 1 dikali X2. Tulis saja minus X2. Kemudian yang terakhir, min 1 dikali min 1. Sama dengan plus 1. Ini kurang dari 0 ya. Oke, kalau kita sederhanakan, ini berarti X1 dikali X2 dikurangi X1 ditambah X2 plus 1 kurang dari 0. Nah, oke, X1 dikali X2 di sini apa? Sama dengan min A. Maaf, X1 dikali X2, A min 1 ya. Tulis di sini A minus 1. Kemudian dikurangi X1 ditambah X2. Ini sama dengan min A. Dikurangi min A, berarti sama dengan plus A. Ya. Kemudian ini ditambah 1 kurang dari 0. Kita sederhanakan. A ditambah A, 2A. Ya. Min 1 tambah 1, 0. Jadi 2A kurang dari 0. Atau A kurang dari 0. Oke, berikutnya. Karena di sini ditulis X1 lebih besar dari 1 dan X2 kurang dari 1, maka ini apa? Ini dua akarnya itu adalah yang berlainan ya. Nah, kalau dua akar itu berlainan, maka apa? Maka syaratnya adalah D lebih besar dari 0. Maka kita menghitung nilai diskriminannya juga, teman-teman di sini. Kita hitung nilai diskriminannya. Maka apa? B kuadrat minus 4AC itu lebih besar dari 0. Oke. B-nya di sini berapa? B-nya di sini adalah A. Nah, berarti di sini kita tulis A kuadrat minus 4, A-nya berapa? A-nya 1, C-nya A min 1. Nah, kita tulis ini dikali 1, kemudian dikali dengan A min 1 ya, lebih besar dari 0. Nah, ini kita sederhanakan, A kuadrat minus 4 dikali A minus 4.
A. Dan minus 4 dikali minus 1 berarti plus 4. Nah, lebih besar dari 0. Nah, kalau ada seperti ini, kita faktorkan. Nah, kita cari dua buah bilangan ya, yang kalau dijumlahkan itu negatif 4. Kalau dikalikan sama dengan plus 4, berapa? Betul. A-2. Di sini juga A-2. A-2 dikali A-2 berarti apa? A-2 kuadrat ya, lebih besar dari 0. A-2 kuadrat lebih besar dari 0 berarti apa? Berarti di sini A-nya itu tidak boleh sama dengan 2 ya. A-nya tidak boleh sama dengan 2. Bisa A-nya itu kurang dari 2 atau A-nya lebih dari 2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kan syarat yang pertama. Ya, ini syarat yang kedua. Kalau kita arsir, jadinya bagaimana? Ini kan 0 ya. Ini 2. Di sini menyatakan A kurang dari 0, berarti kan ke sana. Di sini A kurang dari 2, berarti ke sana dan ke sana. Tapi di sini bolong ya, tidak boleh ada 2. Nah, berarti arsiran yang paling banyak yang mana? Iya, arsiran paling banyak yang di sini. A kurang dari 0. Berarti jawabannya yang A kurang dari 0. Jawabannya adalah yang B. Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya soal-soal untuk jenis akar-akar persamaan kuadrat. Kita akhiri video kali ini sampai di sini.